Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik Israel-Palestina. Resolusi konflik Israel-Palestina terdiri dari 4. Yang pertama ada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 ini diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 November tahun 1967. Pada ayat 1 menegaskan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip piagam memerlukan pembentukan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah yang mencakup penerapan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini. 2. Pemutusan semua dan pengakuan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik setiap negara di daerah dan hak mereka untuk hidup dalam damai. Yang ketiga, diakui bebas dari ancaman atau tindakan kekerasan. Lalu yang kedua ada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 338 tahun 1973. Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 338 ini yang menegaskan kembalinya pada prinsip-prinsip Resolusi 242 dan menyuruhkan perundingan yang bertujuan untuk keadilan dan perdamaian abadi di Timur Tengah. Lalu, resolusi yang ketiga ada Perjanjian Camp David tahun 1978. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh perang 30 tahun antara Israel dan Mesir sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Akibat perang berkepanjangan yang dialaminya, Mesir menyadari bahwa masalah dengan Israel tidak dapat diselesaikan dengan pertempuran dan upaya diplomatik pun dimulai. Hal ini dilatar belakangi oleh kerinduan masyarakat Timur Tengah untuk hidup damai. Untuk inisiatif Presiden Mesir Anwar Sadat untuk mengunjungi Yerusalem dan disambut dengan baik oleh parlemen, pemerintah, dan rakyat Israel yang mungkin juga menginginkan perdamaian. Kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Perdana Menteri Israel Ismailiyah. Sambutan positif dari kedua negara ini menciptakan peluang perdamaian antara kedua negara tersebut. Lalu yang keempat ada Perjanjian Oslo. Pasca dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 1181 yang mengatur tentang pembagian wilayah kekuasaan tanah Palestina kepada dua negara yaitu Israel dan Palestina, di mana Israel mendapatkan 56% wilayah dan 44% untuk Palestina, maka ketegangan dan konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut semakin memanas. Oleh sebab itu, ketika terjadi konferensi Madrid yang diselenggarakan di Washington DC antara Israel dengan Palestina yang diwakili oleh staf pemerintahan masing-masing negara, keberlangsungan perundingan Oslo tidak diketahui oleh pihak lain kecuali aktor-aktor yang mengikuti perundingan Oslo ini sendiri. Perjanjian Oslo kedua pun hadir sebagai satu ekstensionisasi dari perjanjian Oslo yang pertama. Pada perjanjian Oslo II ini terdapat poin utama yang berhasil dicapai, yaitu tentang pembagian wilayah tepi barat kepada 3 zona, A, B, dan C. Pada zona A yang hanya 3% dari wilayah tepi barat secara penuh di bawah kontrol otoritas Palestina. Area C seluas 70% wilayah tepi barat berada di bawah kontrol militer Israel, kemudian sisanya area B yang berada di sebagian Gaza yang disebut Yellow Area, yaitu wilayah yang dikontrol bersama oleh Israel dan Palestina. Baik, materi selanjutnya adalah materi mengenai resolusi Perang Teluk 1 dan resolusi Perang Teluk 2. Perang Teluk 1 secara singkat adalah peperangan yang melibatkan antara dua negara di daerah Timur Tengah, yaitu antara Irak dan Iran, yang diakibatkan oleh perebutan daerah kedaulatan. Nah, bagaimana perang itu terjadi mungkin telah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana resolusi dari peperangan tersebut. Upaya yang dilakukan dalam menghentikan antara perang dan Irak telah menemui jalan yang sangat panjang. Setelah sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 September 1980 di New York,
PBB meminta kedua belah pihak untuk menghentikan peperangan. Namun, kedua belah pihak tidak kunjung juga mengindahkan anjuran dari PBB tersebut. Akhirnya, muncullah resolusi dari Dewan Keamanan PBB nomor 598 pada tanggal 20 Juli 1987. Resolusi ini berisi usulan untuk dilakukannya gencatan senjata antara Irak dan Iran. Namun, Irak dan Iran lagi-lagi menolak usulan tersebut. Selanjutnya, pada akhir Juli 1988, Iran menyatakan kesediaannya untuk menerima usul gencatan senjata dan diberlakukannya kembali perjanjian alergi yang dicantumkan dalam Dewan Keamanan PBB nomor 598. Iran akhirnya mendapat kompensasi dari Irak sebesar 150 juta dolar AS per tahun. Akhir dari Perang Teluk I ini, sebagai bentuk penolakan Iran untuk menerima resolusi PBB, akhirnya membuat Amerika Serikat turun tangan untuk menyelesaikan konflik. Amerika Serikat melakukan cara yang bisa dibilang licik untuk memaksa Iran menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 3 Juli 1988, kapal AS USS Vincennes menembak jatuh pesawat sipil Iran yang sedang dalam perjalanan menuju Dubai. Peristiwa tersebut akhirnya menewaskan 290 orang. Presiden Ali Khamenei akhirnya dengan terpaksa menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 589 tersebut. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui untuk menghentikan pertempuran dan mulai membuka ranah negosiasi untuk mengakhiri peperangan secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah resolusi mengenai Perang Teluk II. Latar belakang terjadinya peperangan Teluk II antara Irak melawan Kuwait adalah keadaan ekonomi negara Irak yang mana pada saat itu mereka telah mengalami kerugian yang sangat besar. Perang Teluk I diperkirakan menembus angka kerugian sebesar 67 miliar dolar AS. Akhirnya pemerintah Irak pun kelabakan dalam membangun ekonomi negaranya. Kuwait ada salah satu negara dengan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Maka karena itulah Irak pun menginginkan untuk menginvasi negara tersebut. Kemudian resolusi dari konflik Perang Teluk II ini antara lain, untuk mengakhiri dari peperangan Teluk II, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi PBB nomor 660, antara lain yang berisi kecaman terhadap invasi Irak ke Kuwait. Kemudian menuntut Irak dengan segera dan tanpa syarat menarik mundur pasukannya dari Kuwait sebelum 1 Agustus 1990. Kemudian menyarankan kepada Irak dan Kuwait segera mengadakan perundingan secara intensif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mendukung usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Liga Arab. Selanjutnya memutuskan untuk bersidang lagi kalau dipandang perlu untuk menimbang langkah selanjutnya agar sesuai dengan maksud resolusi tersebut. Setelah keluar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 660, kemudian keluar lagi resolusi nomor yang lain. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan banyak resolusi antara lain nomor 661, 662, 664, 665, 667, 668, 669, 670, serta 674. Namun semua resolusi itu tidak dipedulikan oleh Irak. Irak terus melakukan serangan-serangan kepada negara Kuwait. Oleh karena itu, PBB mengeluarkan resolusi selanjutnya yang menjadi resolusi terakhir dari peperangan ini. Resolusi yang dimaksud adalah resolusi nomor 678, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat untuk menggunakan segala cara jika Irak tidak menarik diri dari Kuwait sampai Kuwait benar-benar menjadi negara merdeka. Akhirnya, mau tidak mau Irak pun harus menarik diri dari Kuwait karena banyak desakan dari berbagai pihak. Bahkan pihak-pihak yang mendesak pun menggunakan cara-cara militer. Materi selanjutnya ialah resolusi konflik Perang Suriah. Konflik Suriah disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan adanya demonstrasi nasional oleh rakyat Suriah untuk menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. PBB melalui Dewan Keamanan mengeluarkan beberapa resolusi. Dikeluarkannya resolusi tersebut merupakan wujud dari kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Latar belakang dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 tahun 2015, keadaan konflik Suriah yang semakin memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah, dan untuk tujuan serta prinsip-prinsip yang sesuai dengan piagam PBB. Di samping itu, karena adanya keprihatinan dunia internasional terhadap penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Suriah, situasi kemanusiaan yang mengerikan dan memburuk, konflik yang sedang berlangsung dan kekerasan terjadi terus-menerus, dampak negatif terorisme dan ideologi ekstremisme brutal dalam mendukung terorisme, krisis yang berkepanjangan, kehancuran fisik negara Suriah, dan menggarisbawahi bahwa situasi akan terus memburuk tanpa adanya solusi politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta terhadap semua pihak untuk mengambil langkah yang tepat dalam melindungi warga sipil, termasuk anggota komunitas etnis, agama, dan pengakuan, serta menekankan bahwa dalam hal ini tanggung jawab utama untuk melindungi warga sipil di negara Suriah terletak pada otoritas Suriah. Dengan suara bulat, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 2254 tahun 2015 yang berjudul Middle East, Syria. Inti poin dari dikeluarkannya resolusi nomor 2254 ialah sebagai dasar untuk menghendaki dan dilakukannya gencatan senjata nasional, yang dalam hal ini rakyat Suriah akan memutuskan masa depan Suriah, yang nantinya menempatkan Suriah di jalan menuju transisi politik yang berada di bawah pengawasan PBB untuk membangun pemerintahan yang kredibel, demokrasi, tidak otoriter, inklusif, dan non-sektarian. Pihak pemerintah Suriah menyangkal tuduhan itu dan menyalahkan pemberontakan adalah pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Bashar al-Assad setuju untuk menghancurkan senjata kimia Suriah, akan tetapi pada saat itu juga badan yang melarang senjata kimia, Prohibition of Chemical Weapons, telah mengeluarkan pernyataan adanya insiden senjata kimia di Suriah. Ghouta Timur dan beberapa wilayah Suriah lainnya mengalami krisis kemanusiaan. Pihak PBB menyatakan 70% penduduk Suriah tidak mempunyai akses air minum dan 1 dari 3 warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi inilah diperparah dengan pihak-pihak yang bertikai menolak untuk memberikan akses untuk bantuan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Suriah semakin meningkat seiring dengan pemerintah melancarkan serangan udara di Suriah Selatan. Lebih dari 160.000 warga sipil telah melarikan diri ke perbatasan Yordania, di mana para pengungsi hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan sering kekurangan air listrik, sumber makan, atau kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua ada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2328 tahun 2016. Latar belakang dikeluarkannya resolusi DKPBB nomor 2328 tahun 2016 yaitu pemerintah Suriah dan sekutunya terus meningkatkan serangan militer terhadap wilayah yang diduduki oleh kelompok pemberontak, termasuk wilayah Ghouta Timur yang telah diduduki oleh kelompok pemberontak sejak 2012. Ghouta Timur terus digempur dan menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan dari warga sipil serta menyebabkan hancurnya wilayah tersebut. Pasukan pemerintah dituduh telah melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia. Hal itu dibuktikan dengan adanya korban dari warga sipil yang mengalami kesulitan pernapasan dan gejala itu dikaitkan dengan gas klorin. Selain menggunakan gas klorin, Badan Intelijen Barat juga menuduh pemerintah Suriah juga menggunakan gas sarin untuk menyerang Ghouta yang menyebabkan ratusan warga
sipil meninggal dunia. Keadaan yang semakin memburuknya situasi kemanusiaan di kota Aleppo, Suriah, Dewan Keamanan menuntut kepada semua pihak untuk memastikan akses yang aman, segera dan tanpa hambatan untuk evakuasi penduduk sipil dari distrik timur dan untuk perlindungan penduduk sipil di seluruh wilayah di Suriah. Evakuasi kemanusiaan sangat diperlukan segera dan bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh sejumlah besar penduduk sipil. Mengingat kebutuhan semua pihak untuk menghormati ketentuan yang relevan dari hukum humanitar internasional dan prinsip-prinsip panduan PBB mengenai bantuan darurat kemanusiaan. Di samping itu juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi semua petugas medis serta kemanusiaan, sarana transportasi, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di seluruh wilayah negara Suriah. Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk upaya untuk memberikan bantuan maupun pertolongan kepada penduduk sipil Suriah yang menjadi korban konflik Suriah, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2328 tahun 2016 dengan judul The Situation in the Middle East, Syria, menghormati dan melindungi semua tenaga medis dan kemanusiaan. Inti poin dari resolusi di atas ialah untuk meminta semua pihak untuk memberikan bantuan bagi korban konflik Suriah, seperti bantuan medis dan melindungi seluruh penduduk sipil dan objek sipil di Suriah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.